Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat merasakan ibadah puasa yang insyaallah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan disertai dengan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu dan barokah hingga zaman ini. Yang kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menyampaikan pesan atau ilmu bagi diri saya dan bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Seperti yang disampaikan dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni adama lahul hasanah bi asyri amsalha ila 700 di'afin. Yaqulullah ta'ala illa siyam, atau diriwayatkan dalam hadis yang lainnya illa shaum. Fa innahu li wa innahu ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lisaimi farhatani, farhatan 'indal fitr wa farhatan 'indal liqa'i rabbi. Wal khalfu fahmu shaim atyabu 'indallahi min rihi mis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya setiap kerjaan atau amal yang dilakukan oleh ibnu Adam atau manusia itu mempunyai 10 sampai 700 kali lipat ganjaran. Tapi Allah berkata kecuali puasa. Fa innahu li wa innahu ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa adalah untuk Allah dan Allah akan memberi ganjaran secara langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti ini? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Allah berkata, orang-orang meninggalkan syahwatnya atau nafsunya, kemudian meninggalkan makanannya dan minumannya hanya sekedar untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu wa ana ajzi bihi, dan Allah akan memberinya ganjaran secara langsung. Lisaim farhatani, farhatan 'indal fitr wa farhatan 'indal liqa'i rabbi. Jadi ada dua kemuliaan atau dua kesenangan yang didapatkan oleh orang-orang berpuasa. Yang pertama yaitu farhatan 'indal fitr, kesenangan ketika berbuka puasa, dan yang kedua farhatan 'indal liqa'i rabbi, kesenangan ketika bertemu dengan Allah secara langsung. Wal khalfu fahmu shaim atyabu 'indallahi min rihil mis, dan wangi atau bau mulut orang-orang yang berpuasa indallah atau menurut Allah itu melebihi wangi minyak kasturi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya betapa pentingnya puasa daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Salat, zakat, berbakti kepada orang tua, ini kalah ganjarannya dari ganjaran berpuasa. Karena berpuasa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan puasa yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Akan tetapi kita banyak manusia yang melupakan betapa pentingnya puasa dan apa saja ganjaran yang dapat kita rasakan apabila kita meninggalkan puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan kecuali orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang gila atau tidak berakal, atau anak kecil yang belum balik dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak manusia di zaman sekarang yang membatalkan puasa entah dengan alasan berpura-pura gilakah atau memang sengaja membatalkan puasa. Padahal Abu Umamah telah bercerita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah tidur, beliau berkata, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya berkata, naiklah ke atas gunung tersebut. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu.
maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung atau di ujung gunung, tiba-tiba ada suara yang didengar oleh Rasulullah SAW sangat keras. Lalu Rasulullah bertanya, suara apakah itu? Mereka berdua menjawab, itu adalah suara jeritan ahli neraka. Kemudian dibawalah Rasulullah SAW berjalan-jalan oleh kedua orang tersebut. Dan Rasulullah SAW melihat ada orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Kemudian Umamah bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang bercerita, siapakah mereka itu yang mereka bergantungan pada urat besar di atas otot mereka, kemudian dari ujung mulutnya bercucuran darah? Rasulullah menjawab, humul ladzina yuftiru shaum qabla tahillati shaumihi. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum masuk waktu berbuka. Nah, jadi teman-teman semua yang di rumah, kita sudah mengetahui bahwasanya Abu Umamah telah bertanya kepada Rasulullah ganjaran bagi orang-orang yang sengaja atau tidak berpuasa, atau bahkan tidak berpuasa selama sebulan penuh. Ganjarannya adalah di neraka nanti mereka akan bergantungan di atas urat besar di otot mereka, dan dari mulutnya, dari ujung mulutnya itu bercucuran darah. Sudah kita ketahui bahwasanya berarti kita tidak boleh beralasan untuk tidak berpuasa atau sengaja membatalkan puasa. Kalau zaman sekarang itu sering beralasan, wah stang motor itu rusak, tiba-tiba pengen belok ke kiri, masuknya ke warteg. Nah, ini nih yang sebenarnya tidak boleh kita sepelekan atau tidak boleh kita jadikan bahan bercandaan. Karena azab atau ganjaran yang didapat bagi orang-orang yang membatalkan puasa secara sengaja itu sangat pedih. Kita tahu dari ujung mulut kita itu nanti akan bercucuran darah ketika hari akhir nanti di dalam neraka nanti itu seperti itu gitu. Sekarang mah boleh siang-siang pengen minum es teh seger, kita minum. Tapi nanti di akhirat nanti di neraka balasannya mulut kita bercucuran darah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Imam Az-Zahabi berkata di dalam kitabnya Al-Kabair bahwasanya orang-orang yang membatalkan puasa dosanya melebihi pezina dan peminum minuman keras atau yang meminum minum khamar. Nah, memang mau kita membatalkan puasa hanya dengan segelas es teh dan sebungkus nasi warteg, tapi ganjarannya atau dosanya lebih besar daripada pezina dan pecandu khamar. Nauzubillah min zalik. Jadi teman-teman kita terutama yang masih muda, jangan sampai ada alasan untuk membatalkan puasa secara sengaja, kecuali 9 orang yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Mari kita teman-teman di hari ke-12 ini masih ada 18 hari lagi hingga akhir Ramadan nanti, kita tingkatkan takwa kita dan kita jaga nilai-nilai puasa Ramadan, dan jangan sampai ada yang batal. Karena tadi ganjarannya sangat berat teman-teman semuanya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu hanya datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.